menyusun list to do seperti tadi yang disampaikan ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada goal di situ. Tetapi goalnya janganlah kita pokoknya harus lolos di ini, tapi lebih spesifik lagi harian list to do-nya. Bagaimana setiap hari kita menggarisbawahi apa yang perlu kita siapkan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang pertama kita bisa membagi dan mengurutkan prioritas harian materi TWK apa yang perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam harian-harian kita. Kemudian yang kedua adalah membantu ya, bahwa list to do ini akan membantu mengingat secara sistematis apa yang sudah saya tuntaskan dan mana yang belum saya tuntaskan. Kemudian yang ketiga di sini ada membantu fokus terhadap materi yang dipelajari. Jadi tidak apa namanya itu ngambang ya, ngambang dalam arti yang itu belajar, yang ini belajar, yang itu belajar dan lain sebagainya dalam satu waktu yang sama. Bagi kalian dengan sistem pemikiran yang istimewa mungkin bisa, tapi saya tidak menjamin bahwa kita semuanya punya keistimewaan seperti itu. Jadi fokus terhadap materi yang dipelajari bisa kita raih dengan cara menyusun list to do kita di harian kita. Kemudian yang terakhir di sini ada memudahkan melakukan evaluasi harian. Seperti tadi yang disampaikan, ketika ada 4 list to do, kemudian yang terakhir nih ada sesuatu yang tidak tercapai, kita otomatis kita akan melakukan evaluasi. Aduh, kenapa yang ini tadi tidak tercapai ya gitu. Oh, tadi ternyata ngobrol sama teman, misalkan gitu. Jadi akan ada evaluasi atau feedback dari kita sendiri karena kita yang menulis, kita yang melakukan, otomatis kita akan punya kesadaran untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, mana yang sudah tercapai dan mana yang belum melalui penyusunan list to do. Nah, terakhir di sini adalah konsisten nih teman-teman sekalian. Konsisten di sini mungkin ada beberapa hal muatan di dalamnya. Pertama adalah tanggung jawab. Bagaimana kita konsisten untuk bisa menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita pilih, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengatasi kebosanan. Ya, temukan suasana yang kita banget gitu. Saya percaya banget bahwa saya, Kak Ana, dan teman-teman sekalian mungkin punya waktu yang berbeda ataupun punya metode belajar yang berbeda yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Sehingga tema hari ini sebenarnya bukan memberikan ini, tapi memberikan alternatif bagi teman-teman, cocok kita lakukan, tidak cocok kita istilahnya itu evaluasi dan juga kita temukan mana yang cocok dan bisa kita terapkan. Kemudian yang ketiga di sini adalah disiplin. Ketika kita konsisten ya, berjuang dengan disiplin tinggi, konsisten ya, dan menuntaskan materi, di sini kita masuk dalam kerangka konsistensi kita, yaitu kita membentuk diri kita menjadi lebih disiplin lagi. Kemudian yang terakhir di sini adalah bersyukur. Jangan lupa bersyukur nih teman-teman sekalian, bahwa salah satu bentuk paling sederhana dari pencapaian kita adalah bagaimana kita mampu bersyukur. Gitu. Ketika kita bersyukur dari setiap hal kecil saja, kita bisa bernafas, kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia malam minggu ini dan lain sebagainya, itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Kemarin saya sudah dapat 390, saya bersyukur gitu ya. Ucapkan syukur itu. Mungkin ada bagi teman-teman yang mungkin sama dengan saya gitu ya, ketika sebelum tidur mengucapkan syukur terhadap apa yang sudah saya capai di hari ini dan mana yang belum untuk melakukan evaluasi di hari berikutnya. Itu adalah self treatment yang mungkin sangat berharga banget buat kita semuanya, melepas stres dan menghargai diri kita sendiri. Ucapkan dan kemudian tepuk pundak kita sendiri dan ucapkan terima kasih telah berjuang sampai sekarang, dan besok kita mulai perjuangannya lagi. Itu adalah hal yang akan kita tetap temukan sampai kapanpun.